Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi badni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya makufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi 'ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyanu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجيب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kelanjutannya pembahasan kemarin, di mana ayat yang kemarin Allah menolong, artinya menolong orang-orang yang mukmin. Nah, dari pada waktu di Hudaybiyah itu seandainya walau qatalakumul ladina kafaru itu ayat 22, dan sekiranya orang kafir itu memerangi kalian, lawal laul adbara summa la yajiduna waliya, pastilah mereka berbalik melarikan diri ya toh, ke belakang, kemudian mereka itu tidak memperoleh perlindungan. Wala nasiro, tidak pula ada yang menolong. Karena apa? Kalau kamu beriman itu begitu, syaratnya beriman. Nah, sekarang ini banyak orang yang beriman. Kemarin sudah kita yuk posisi ini wong beriman itu. Sekarang sing akeh Islam. Lek sing iman syukur. Kemarin waqalatil a'rabu amanna kullan tuslimu walakin aslama. Waqalatil imanu fi qulubikum itu. Kemarin sudah kita bahas. Nah, ini ketetapan siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah ini, maka mereka kata menyerangku masih berpikir-pikir gitu loh. Kenapa begitu? Karena sunnatullahil lati qad khalat min qabliku min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila itu. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemui perubahan bagi sunnatullah ketetapan itu. Ya, itu nanti. Baru lanjutan ayat ini sekarang. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah. Bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira.
Nah, ini menceritakan keberadaan di Hudaybiyah. Nah, di sana Rasulullah kan bermalam di situ. Itu ditapel kuda gitu. Oleh seorang ada 80 orang laki-laki dari kalangan orang-orang kafir itu mengelilingi perkemahan Rasulullah itu bersama sahabatnya itu. Tujuannya apa? Untuk menyergap orang-orang, disergap. Tetapi akhirnya mereka itu dapat dilumpuhkan oleh orang-orang Muslim. Kamu orang-orang Muslim datang ke sana kan 1.400 sampai 1.500. Itu bisa di kalang 80 orang sing kate nyergap itu bisa dicekal karo orang-orang Muslim. Ono di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu bermalam terus membuat apa? Kemah, tenda-tenda itu. Kemah itu. Nah, itu disergap akhirnya dipegang oleh orang-orang mukmin itu. Nah, itulah munculnya perjanjian tidak ada peperangan 10 tahun ke depan itu. Nah, baru kita lihat sekarang. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Dan dialah Allah yang menahan tangan mereka dari kalian dan tangan kalian dari mereka di lembah Mekah, itu di Hudaybiyah. Kau ditahan, dicekel karo orang-orang mukmin, diserahkan nang Rasulullah orang 80 itu. Oleh Rasulullah dilepaskan, ya wis dibebaskan, suruh pulang. Gitu. Mimba'di an aghfarakum alaihim, sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Nah, itu yang muncul perjanjian ada 10 tahun ke depan tidak boleh peperangan. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kenapa? Allah mempunyai tujuan memang. Tujuan itu masuknya orang-orang Mekah, gitu. Itu tidak masuk Islam orang-orang Mekah ini tidak melalui peperangan, itu loh. Gitu. Maksudnya Allah itu ke sana, gitu. Jadi oleh karena itu wis dicekali orang dibunuh, dilepaskan oleh Rasulullah. Wis balik omoleh. Jangan kamu lakukan itu lagi. Nah, itu. Nah, terus siapa itu namanya? Si Sayyidina Utsman kan menemui tokoh kafir itu lah. Nah, tokoh kafir lah datang ke sana, setelahnya itu baru membuat perjanjian itu. Itu. Nah, ini Rasulullah. Nah, di saat itu getam-getem sing wong-wong iki nyekel iku kok diculuk kan getem-getem ya. Apa getem-getem itu? Ya getem-getem. Apa itu? Aku gak ngerti getem. Getem itu berdedek gini. Baru. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ayyablugha makhillah walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'um mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. Humul ladzina kafaru, loh ya mereka itu sing ditangkap itu mang orang-orang yang kafir, wasattu anil masjidil haram, yang menghalangi kalian dari masjidil haram itu sing Rasulullah gak oleh iku dicegat karo wong iku sing kate nyerang, meringkus Rasulullah itu. Ya iku. Wal hadya, dan hewan kurban. Nah, hewan kurban. Kenapa? Rasulullah itu datang ke sana tujuannya untuk apa? Untuk berhaji toh. Ya, itu ya dalam bulan haji ini. Nah, tujuannya mempersiapkan semua binatang-binatang kurbannya. Di sana kan ada namanya apa? Kurban. Nah, itu nanti kalau di sana ono apa sih jenenge iku ya apa. Jadi harus mengorbankan kambing itu lah. Haji kok mesti kambing. Apa sih namanya? Dam. Ya itu dam itu bayar itu pasti bayar dam itu. Tidak itu. Bayar dam pasti di sana itu. Itu sudah disiapkan semua, ada beberapa itu untuk nanti dibagikan oleh Rasulullah. Nah, itu dicegah. Padahal berarti kan membawa kambing ke sana juga lah persiapan itu. Ya tidak membawa senjata apa-apa, persiapan hanya cuma tawaf dan sa'i itu, wukuf Arafah itu. Nah, mereka itu dicegat tidak boleh sehingga tidak bisa sampai di sana.
Ayab luwa makhillah tidak dapat mencapai tempatnya. Jadi gak sampai teko Mekah sing binatang-binatang kurban ini. Walaula rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minatun, dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang berada di Mekah, ya ta? Ini kan ada, ini Rasulullah hijrah ke Madinah ono sing gak melok. Ya ta? Ada. Berarti ono di Mekah itu masih ada orang laki-laki mukmin dan ada perempuan mukminat di sana. Mukmin. Tapi dia membaur dengan orang-orang kafir dan menutupi keimanan itu. Ditutupi kenapa? Takut untuk dibantai oleh mereka orang-orang kafir itu. Nah ini. Dan kalau tidaklah karena laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan mukminat, ya, lam ta'lamuhum, yang tiada kalian ketahui. Jadi orang-orang mukmin itu tidak diketahui iki mukmin apa duduk, karena dia membaur di situ. Nah, antata'uhum, bahwa kalian akan membunuh mereka karena tidak tahu itu. Kalau memang dibiarkan akan diserang, itu dicegah oleh Allah. Jangan. Fatusibakum minhum mu'arratum bi ghairi ilm. Ya, fatusibakum minhum mu'arratun, yang menyebabkan kalian berdosa. Nah, inilah bisa jadinya berdosa karena tidak tahu, akhirnya membunuh orang-orang mukmin karena sudah membaur di situ. Nah ini, maka dicegah oleh Allah, liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki oleh Allah ke dalam rahmatnya. Jadi ojo sampai melebune wong wong kafir-kafir di Mekah itu mlebu Islam ini tanpa bunuh-membunuh. Itu maksudnya. Nah, seandainya dibiarkan, jelas wong para sahabat itu getam-getem ae kok kudu opone Sayyidina Umar kan begitu toh, sing keras kok ono sing gak bener kudu di sambere gitu. Iku. Nah, itu. Jadi supaya mendapatkan rahmat seperti orang mukmin itu. Lau tazawyalu, sekiranya mereka tidak bercampur baur orang mukmin dengan orang kafir itu di Mekah, la adzabnal ladzina kafaru minhum, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka. Loh inilah. Seandainya orang bercampur baur orang mukmin dan orang mukminat bersama di Mekah itu tentu sudah diazab oleh Allah. Loh inilah penyebabnya Allah gak menurunkan azab itu karena ada orang mukmin ini. Ya toh? Seandainya ini buyar gak ono sing mukmin di sini itu ya diazab oleh Allah. Nah, itu. Jadi orang mukmin, orang yang taat kepada Allah itu bisa menyebabkan Allah tidak menurunkan azab. Oh, si ono sing memperingatkan, oh si ono sing ngandani, oh ono sing mulang ngaji, lah begitulah. Seandainya tidak, ya bubar. Maka jangan ono artinya dihancurkan oleh Allah. Lah apa? Enggak ada artinya. Dihancurkan oleh Allah. Jadi ada penyebab la'adzabnal ladzina kafaru, tentulah kami akan mengazab orang kafir itu di antara mereka. Adzaban alimah, dengan azab yang pedih. Gitu. Jadi ada penyebabnya. Mulanya orang mukmin itu harus kita baik. Itulah. Nah, kalau bisa kita ya jadi mukmin juga, gitu loh. Baru kelanjutannya ayat, idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Idza'ala, ketika menanamkan alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, ya, fi qulubihimul hamiyah, fi qulubihimul, ke dalam hati mereka, hamiyah itu asal katanya artinya itu panas. Hamiyah. Nah, dari panas itu menjadikan dia marah. Dari marah itu menjadikan dia sombong, gitu lah. Nah, itu. Jadi ketika menanamkan, siapa sih menanamkan? Orang kafir itu. Orang kafir itu menanamkan di dalam hatinya ini rasa panas. Hamiyatal jahiliyah, di dalam hati mereka kesombongan, panas kesombongan itu hamiyatal jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah.
Kenapa? Karena melihat orang-orang mukmin itu tidak bergeming, sabar, tahan. Itu moko gregeten si orang itu. Ya, orang itu hamiyah. Nah, tapi apa muring-muringnya iki, amarahnya itu, panasnya kesombongan itu hamiyatul jahiliyah dengan kesombongan jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Jahiliyah itu mosok bodoh kabeh gak yo pinter, cuma ora bener, gitu. Wong di kono pinter. Jahil lah, iku jahil. Jahil iku apa ya? Meneng-meneng arek, meneng-meneng disepak. Ngono lho. Oh, jahil. Apa ngono iku jeneng? Ucil lho, coba. Kok ayu won babat ngono. Buak ngono iku lho, jahil. Gunggungan gitu, gunggungan itu. Jadi dia itu kesombongan dengan gunggungan. Ya padha karo wong lek sombong muring-muring maro tembok didotosi, ngono iku lho. Apa iku jenenge? Kan ada begitu ya. Kayak bapak-bapak lek muring-muring, iya, wah modern ngene iki. Itu jahil itu. Goblok. Itu. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Nah ini fa'anzalallahu sakinah. Lalu Allah itu menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Jadi mereka itu, orang kafir itu menanamkan ke apa itu namanya hamiyah. Di dalam hatinya, panas di dalam hatinya, amarah dengan kesombongan yang jahiliyah itu tadi. Allah ini menanamkan memberikan kepada orang mukmin sakinah. Sakinah apa? Ketenangan setelah terjadi gejolak. Ya, setelah gregetan, ruwet kok gejolak itu baru mendapatkan ketenangan Allah. Apa itu? Coba sekarang orang mukmin. Begitu Rasulullah ditangkap sing orang 80 diculno. Ya gak apa-apa, sudah dulu pulang. Terus marno perjanjian juga begitu. Perjanjian itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim gak? Nah, orang kafir. Ditulis Muhammad Rasulullah gak? Ya itu gak gelem. Nah, terus mari ngono ditulis di situ dalam perjanjian itu orang Mekah yang ada di Madinah harus kembali ke Mekah. Orang Madinah yang ada di Mekah tidak boleh dikembalikan itu. Nah, 10 tahun ke depan tidak boleh ada peperangan. Terus pelaksanaan haji maka dilaksanakan tahun depan. Nah, itu gregetan. Tetapi dari gregetan ini Allah memberikan sakinah. Rasulullah tidak marah. Orang mukmin sadar menerima keputusan itu, ya wis. Itu diberikan oleh Allah ketenangan itu. Nah, wa alzamahum, dan Allah mewajibkan kepada mereka, orang-orang yang demikian itu Allah mewajibkan, memastikan, menetapkan ya kepada siapa? Kepada mereka. Siapa itu orang mukmin? Apa itu? Kalimat takwa. Apa kalimat takwa itu? Kalimat tauhid ya. La ilaha illallah, kalimat takwa. Jadi mestine orang yang seperti itu Allah memberikan kalimat takwa di dalam hati orang-orang itu. Kalimat takwa, la ilaha illallah itu. Lah, dengan kalimat takwa ini dia akan sadar kesandung lek duwe ini kalimat takwa ini apa sih ucapno. Ya, lek gak duwe ini paling dipentingkan, diutamakan. Coba kate mati lo sing dianukan kalimat takwa. Ya toh, sampai Allah ya enggak. Kata mati Allah di telinga ini ditalkini dengan kalimat takwa itu. Seandainya tidak bisa membaca itu bagaimana? Inilah yang bisa menentukan kita masuk surga. Lek gak iso ya apa itu? Lah biasa nih kalimat takwa itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah. Karena biasa memperlakukan kebaikan ini, maka diberikan oleh Allah kalimat takwa. La ilaha illallah itu. Coba lek gak kulino ngono. Lek kulinane ora karu-karuan, mati nggol takok anu. Wis talkinen. La ilaha illallah. Ngono ae wis. Ndak bisa, Pak. Itu kalimat takwa terhujam di dalam hati itu disebabkan karena perilaku kita membiasakan itu. Coba lek biasa gak ngaji, kesandung iku ucapane apa? Ya paling sing disebut ya kayak binatang-binatang buasku gitu.
itu kalimat takwa. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat takwa itu lagi Bismillahirrahmanirrahim boleh. Nah, cuman itu mulai untuk mendapatkan kalimat takwa itu harus membiasakan perbuatan yang terkait dengan Allah, ibadah kepada Allah. Takwa. Apa sih artinya sebenarnya? Kalimat takwa itu adalah ucapan yang menghindarkan diri dari dosa, dari siksa, itu kalimat takwa. Jadi selama itu kamu selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang dosa itu, maka akan mendapatkan kalimat takwa. Nah itu. Wa kanu ahaqqa biha, dan adalah mereka itu lebih berhak dengan kalimat takwa itu. Karena perbuatan mereka. Wa ahlaha, dan patut memilikinya kalimat tersebut. Nah, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah sikap Allah. Kalau kamu baik, maka akan mendapatkan kalimat takwa di dalam itu. Wah, ini. Itu. Nah, sekarang lanjutan ayat. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin. Insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la yakhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Nah, ini. Lah ini Rasulullah itu ini menerangkan terkait dengan berangkat ke Mekah. Sebelumnya itu di Madinah Rasulullah itu mimpi. Asaliku Rasulullah itu mimpi. Ya karena sudah lama tidak ke Mekah, mimpi ada di Masjidil Haram. Dia itu umroh di Masjidil Haram. Memang karena rindu, mungkin mimpinya itu karena rindu. Nah itu disampaikan kepada para sahabat semuanya. Waduh, banyak yang ikut. Memang rindu Mekah, ya rindu. Karena saking rindu ini terbawa mimpi itu saking rindu nih. Nah, Rasul mengajak kepada sahabat-sahabatnya, ayo ke sana. Senang wis. Sebab aku mimpi begini-begini diceritakan. Nah, ternyata di sana Rasulullah gagal, tidak bisa melaksanakan itu. Tidak bisa melaksanakan ke Baitullah karena dicegat oleh orang-orang kafir itu sehingga kembali ke Madinah. Gak bisa melaksanakan Baitullah itu. Nah, di sini karena itu tidak banyak terjadi, Rasulullah itu dicekecam oleh itu jamaah Rasulullah itu mengecam. Nah, ini ada orang-orang munafik yang mengecam di situ. Nah, baru laqad sadaqallahu rasulahu ru'yaka bil haqq. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Itu ditunjukkan. Cuma pada waktu itu dicegat gak iso saiki. Tahun depan pasti akan ditunjukkan kebenaran mimpinya Rasulullah itu. Nah, itu. Lantadkhulunal masjidal harama insyaallah, yaitu bahwa sesungguhnya kamu sekalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Mengapa kok Allah menjelaskan orang insyaallah? Ini membimbing kepada makhluk Gusti Allah ku insyaallah. Kenapa kok begitu? Karena keberhasilanmu itu karena ada keterlibatan pihak lain. Makanya kamu harus insya Allah. Tidak kamu bersendiri sendiri. Kamu datang ke sini nyongkot keterlibatan pihak lain. Ya toh? Pertama, sepedamu kempos apa gak bensin. Aku mengatakan insya Allah. Gitu. Jadi insya Allah lah di situ. Ada keterlibatan yang lain. Ya, lebih-lebih Allah. Maka di sini biasakan insya Allah. Walaupun itu sudah pasti. Tapi kita harus insya Allah. Yang menjelaskan kan Allah ini. Tapi Allah memberikan insya Allah. Supaya kita menirunya demikian. Nah itu. Aminina dalam keadaan aman. Muhallikina dengan mencukur rambut. Ru'usahum, rambut kepala. Nah, jadi bisa kamu nanti masuk ke dalam Baitullah. Bisa melaksanakan tawaf dan nanti bisa bercukur. Kenapa? Lagi sekarang ono kan, mari tawaf, sa'i terus tahalul namanya. Itu cukur rambut. Kenapa harus dicukur rambut itu?
Karena itu cukur rambut itu merupakan satu lambang, ya toh? Lambang rambut itu hitam, rambut hitam. Ya, rambut hitam. Hitam itu adalah kegelapan, kegelapan munafikan, kegelapan itu. Jadi menghilangkan lambang merupakan lambang untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran gelap yang ada di kepala itulah itu. Mulane setelah haji itu mesti di apa jenenge? Dicukur glundul. Nah, ya toh? Kenapa kok demikian? Itu tadi menghilangkan pemikiran-pemikiran sing jelek-jelek itu. Ya toh? Coba lek wong sing tuwek-tuwek lah ana putih to, putih-putih. Itu pemikiran jelek itu sudah berkurang. Ya enggak? Nah, jadi pikirannya putih, bisa putih. Ya enggak? Pikirannya wis jelek-jelek hilang, sing biyen-biyen hilang wis. Ya, teku. Itu. Nah, itu walaupun begitu nang Mekah ya harus dipotong. Nah, ini ada dua, ono sing dicukur gondol, wis putih ngono ora usah dicukur gondol, cukup digawe syarat ketok itu tahalul itu namanya tahalul. Dicukur itu rambutnya. Nah, biasanya ngono. Wa musaddiqan wa muqassirina dan mengguntingnya. Lah itu, mengguntingnya. Jadi mungkin sing putih-putih itu wis pikirane wis apik dadi cukup digunting tok itu. Loh perempuan enggak, perempuan cukup digunting tahalul. Kan ditutupi dah. Karena perempuan itu Pak, perempuan kan diwajibkan jilbab Pak. Jadi selalu tertutupi. Nah jilbab ini bisa dibuka dengan bisa dibuka kepada siapa? Suaminya toh. Nah itulah makanya. Nanti perempuan tidak diwajibkan begitu. Itu apa namanya penafsiran saja itu. Bisa juga demikian. Karena perempuan itu arijalu qawwamuna 'alan nisa toh. Wong lanang itu adalah membimbing, menguasai atau memimpin, melindungi perempuan itu dari hal-hal yang buruk dilindungi. Makanya perempuan. Nah sekarang pakai ikhram itu perempuan pakai ikhram. Ikhram apa ikhram? Ikhram itu baju yang tidak ada jahitannya, ya toh? Hanya cuma tidak ada jahitannya. Gak boleh loh untuk tatoan dalam tidak boleh. Harus dikeluarkan semua tidak ada. Jadi pakai itu sing tanpa jahitan. Pakaian ihram. Tapi kain putih tapi rodok tebal gitu loh. Kayak kain anduk itu loh tebal. Jadi tidak kelihatan hantul itu. Ya hantul enggak itu. Ya itu di itu. Apakah orang perempuan buka pakai begitu? Tidak. Pakai biasa tapi putih, boleh jahitan. Ini harus ditutupi. Cuma tidak boleh pakai wangi-wangi. Jadi tidak boleh lipen. Tidak boleh. Oh, di Mekah lipenan enggak boleh loh. Apa? Penges itu itu bahkan waktu tawaf dan sa'i atau haji itu. Jadi masuk ini ada batas itu yang harus masuk dalam wilayah Mekah Baitullah itu. Di sini ono namanya mikot. Mikot itu batas. Nah begitu masuk di sini harus mandi dulu, terus pakaian ikhram itu, dan tidak boleh pakai sabun wangi, tidak boleh. Pokok wangi-wangi tidak boleh. Tidak boleh. Dan tidak boleh membunuh binatang apapun, merusak kayu-kayu, tidak boleh. Nah, itu tawaf. Tawaf 7 kali, setelah itu sa'i. Setelah sa'i 7 kali juga, baru dipotong rambut, namanya tahalul itu. Gitu loh. Itu merupakan lambang. Nah, itu pada saat itu, setelahnya itulah ini ada ono haji itu ada al-ifrad, ono haji tamattu. Nah, tamattu itu ada tebusan itu tadi, jam bayar tebusan itu, pedus, maka dilepas baru boleh. Kalau pakai biasa boleh. Pakai biasa. Tapi ada sing ifrad itu mulai masuk di situ sudah pakai itu sampai 7 hari sampai balang jumroh, pakai apa jenis ihram. Baju ihram. Ya, itu baju itu tadi. Yo boleh ganti tapi potongannya pancet. Boleh. Itu kok rusuh diganti enggak boleh. Makanya enggak bawa biasanya dua setel gitu. Ya sana itu. Nah itu di sana sudah selesai. Cuma perempuan enggak boleh pakai seperti itu. Ya sama saja itu. Gitu loh.
Nah, cuma harus pakai jilbab loh ya, pakai jilbab itu. Nah, ya boleh kalau pakai apa dan lipen, tapi harus ditutupi kabeh, nggak boleh dilihat orang. Ya, ya. Kalau sudah selesai loh ya, tawaf dan sa'i loh. Tapi waktu tawaf sa'i tidak boleh. Nah di sana tidak boleh pada waktu haji itu tidak boleh bersetubuh. Tidak boleh bersetubuh. Ya tahu? Ya harus harus ditahan. Iya, enggak, ya enggak. Itu kalau sudah pelaksanaan haji itu saja. Tapi kalau sudah selesai, sudah tahalul, sudah boleh. Gitu loh. Boleh, gitu loh. Tapi nanti masuk di dalam waktu apa namanya? Tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf Arafah. Itu kan tanggal 8 itu kan diantarkan ke Arafah untuk wukuf di sana. Wukuf itu wakaf yang saya keterangkan kemarin. Lah itu sudah tak boleh. Sampai setelahnya itu malamnya pindah ke Musdalifah. Musdalifah itu lapangan itu untuk mengambil batu kerikil itu. Kerikil untuk ikut barat jumroh. Itu bermalam di situ. Tanggal 10 pagi Jret itu langsung membawa kerikil itu tadi. 77 sebanyak 70 kalau tidak salah itu. Itu dibuat bala jumroh. Itu tanggal 10 Dzulhijjah itu. Sampai tanggal 12 itu. Oh, jangan, enggak boleh itu. Enggak itu di sana sudah disediani. Di sana disediani. Harus Musdalifah. Musdalifah itu harus mabit. Mabit itu apa? Bermalam. Mabit itu bermalam. Jadi harus bermalam di situ. Gitu. Jadi setelah wukuf Arafah sampai dengan masuknya matahari, sholat maghrib baru pindah ke Musdalifah. Musdalifah di sana nginep di situ, baru ngambil apa namanya batu. Setelah itu paginya berangkat itu. Nah, berangkat ke Mina untuk balang jumroh. Nah, balang jumroh itu 3 hari. Nah, di saat itu pakaian ihram loh ya, pakaian ihram. Ya, ini tidak boleh hubungan seksual, tidak boleh. Gitu loh. Harus ditahan. Itu ya kita lanjutkan ya. Wa muqassirina dan mengguntingnya itu. La takhafuna, sedangkan kalian tidak merasa takut. Nah, dia tidak merasa takut pisan. Nah, muqassirina ya, dia melaksanakan itu wis la takhafuna, maka kalian tidak merasa takut. Nah, ini karena sudah taat kepada Allah itu tadi, tidak merasa takut. Dan ini ada rumus. Siapa yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada siapapun. Tetapi orang yang tidak takut kepada Allah, ya tak? Maka dia akan takut kepada siapapun. Bahkan nang ayang-ayangan ini takut. Karena tidak takut pada Allah. Nah, inilah itu prinsip. Wong mas yo guaga gede dukur, tapi dia tidak takut kepada Allah. Dia penakut sebenarnya. Ya, teman boleh kaya nih tok dah. Kenapa? Karena dia akan takut kepada siapapun itu. Ya kadang-kadang ono kan orang-orang yang tidak takut pada Allah mesti dia takut dengan angka 13. Angka sial cari ini. Coba sing tidak takut kepada Allah, lek nang cegorok itu lek gak wani gawe klambi abang. Ya apa gitu ah? Oh iya, bukan abang ya. Gak wani gawe klambi ijo. Wedi disokot. Orang itu. Itu. Fa'alima, maka Allah mengetahui malam ta'lamu, apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min dunillah, dan dia memberikan sebelum itu fathang qoribah, kemenangan yang dekat, yaitu kemenangan di Khaibar itu. Itu Allah sudah menunjukkan kamu pasti akan mengambil ghanimah di Khaibar itu. Nah, baru walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar memenangkannya agama yang hak itu 'ala dini kullih, terhadap semua agama, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi
Rasulullah itu ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan, membawa petunjuk agama itu. Tentu apa petunjuk agama itu? Di mana petunjuk agama itu? Al-Quran itu. Lah Al-Quran inilah yang akan mengalahkan kitab-kitab yang lain. Termasuk, karena ini penyempurna. Mengalahkan kitab-kitab Yahudi, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran ini penyempurna. Jadi ini bisa menguasai hujah-hujahnya itu, menguasai semua. Tidak terkalahkan. Benar semuanya itu. Dan memang sesuai dengan kehidupan manusia itu. Baru. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad, yaitu Muhammad Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah utusan Allah, yaitu waladina, dan orang-orang yang ma'ahu, bersama dengan Rasul, ma'ahu dengan Rasul, ya tak? Asidda'u adalah keras. Ini para sahabat itu bersama Rasul keras. Apa keras itu? Tegas. Tapi ketegasan dan keras yang dilakukan oleh sahabat itu tidak boleh keluar daripada koridor rahmat. Itu loh Pak. Jenengan keras boleh, tegas boleh, tapi tidak boleh keluar dari koridor rahmat. Kenapa? Karena agama itu adalah kasih. Itu loh Pak. Itu sing kadang-kadang banyak bertentangan dengan kenyataan itu. Agama itu kasih sayang, itu loh. Alal kufar, terhadap orang kafir. Jadi dasdus saya dengan orang kafir, yo kasihanilah mereka. Betul loh. Itu. Ruhama ubainahum, tetapi berkasih sayang bersama sesama mereka. Apa? Kasih sayang kepada orang sesama mukmin. Ini mesti kasih sayang. Jadi orang yang beragama itu mempunyai rasa kasih sayang kepada orang mukmin. Itu rasa sayangnya. Tarohum, kamu lihat mereka, orang-orang mukmin itu. Kamu perhatikan mereka. Ruka'an sujatan, rukuk dan sujud. Rukuk, jangan tahu rukuk, sujud begitu. Ya betahuna mencari. Ya betahuna mencari. Fadlam minallah, karunia Allah. Ya toh? Waridwanun, dan keridhaan Allah. Simahum itu adalah simahum itu tanda ada bekas sujud. Fi wujuhim, tampak pada muka mereka. Jadi orang sing rukuk sujud orang mukmin ono tanda bekas sujud yang tampak kepada mereka. Apa itu? Karena dengan penuh rahmat dia sujud kepada Allah, wajahnya itu berseri-seri, gak mencucu. Ya toh? Ini tampak di dalam wajahnya itu. Yang kedua, ada tampak di dalam keningnya itu karena seringnya sujud. Cuma ada perbalikannya. Kalau memang keningnya itu hitam, tetapi kok begedut mendelak-mendelik, itu belum. Itu berarti kebentuk. Karena tidak cocok. Ya, wajahnya itu berseri-seri. Jadi gak ono wong sing suka sujud dan rukuk dan sujud mukmin iku metutu iku gak ono. Selalu rahmat. Ya, ini loh Pak. Jadi ibu-ibu loh kayak ini ojo sampai metutu. Ya, tenang itu. Selesaikanlah persoalannya dengan baik. Biasanya duit kurang apa jadi belanja kurang. Sebaliknya juga begitu, bapak juga ini mencuca oleh mulai sekolah kok kano wedan mencuca ya gak usah. Berarti kok ya kano oleh sujud iki. Niki lho dari Allah. Simahum itu ada tanda fi wujuhihim, wajah lho ya. Wajah kan semua ini toh. Wajahnya tuh berseri-seri, malah nanti itu di akhirat itu dia
mencorong. Nah, itu macam-macam tafsiran ulama itu karena seringnya wujud dan sebagainya mencorong, jadi bersinar, ono cahaya. Malah orang-orang kafir itu meminta, kamu lihatlah aku supaya aku bisa berjalan dengan cahaya yang kamu dapat itu. Masya Allah. Jadi kepingin didelok karo orang-orang mukmin yang bercahaya nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka kan kepeteng, gak ketok itu dia bisa melihat dengan cahaya orang mukmin yang melihat dirinya itu tadi. Iso jalan. Fi wujuhim, tampak pada muka mereka. Min asari sujud, dari bekas sujud iku mang. Dari bekas sujud. Jadi kan demikianlah masaluhum, sifat-sifat mereka. Fit Taurati, itu pun dimasukkan di dalam kitab Taurat, menjadi kabar, diceritakan di dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka dimasukkan di dalam Injil, kitab Injil. Nah, kazar'in akhraja satahu, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lah, orang yang beriman begitu koyok tanaman sing metokno tunasing. Gitu? Fa'azarahu, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Menghunjam di dalam hati. Kuat. Orang gampang goyah dengan keadaan dan situasi dan bagaimana. Gak goyah. Dengan harta kekayaan sing ngono ora goyah. Orang goyah babar blas itu. Fa'azarahu, maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat. Fastaghlado, lalu menjadi besarlah dia itu. Nah, dari sinilah kebaikan-kebaikan iman yang sudah tertanam di dalam jiwa seseorang mukmin itu, dia baik sesamanya, maka banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Itulah Pak. Mari jadi kuat. Besarlah dia itu. Wakeh bismillah. Fastawa, dan tegak lurus. Kuat. Ala sukihi, di atas pokoknya itu, di atas apa nih? Wite memang. Yuk jibuz zurro, tanaman itu menyenangkan hati penanamnya. Jadi menyenangkan hati. Jadi orang yang gaine sujud, gaine rukuk itu ada bekas-bekas nampak di wajah mereka, sumeh, ramah dan baik, penuh dengan kasih sayang. Inilah yang akan menjadikan kekuatan. Banyak orang penanam itu senang di kuning. Kalau sentak-sentakan, aduh ya Allah, gitu. Itu loh. Liyahidhu bihimul kufar, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Ini sang akibatnya orang kafir itu jengkel. Jadi janganlah orang itu kamu hadapi dengan cara kekerasan. Ini gak poso, keplak. Dodol di isore wit kon bulan poso. Wajan. Aduh, tambah benci itu. Nah, kemarin yang sudah kita bahas itu. Orang-orang yang mengejek Rasul atau menghina agama Islam. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana? Tidak berdosa toh? Karena tidak tahu dia. Nah, kok sekarang ini dia tidak tahu, kok bisa mengatakan bahwa Islam itu jahat, Islam itu adalah teroris? Kok bisa mengatakan itu? Dari mana dia? Dari mana? Itulah. Makanya kita harus baik, Ikutilah itu. Agama Islam itu agama yang menciptakan kedamaian, kasih sayang. Gitu loh. Jadi ono agama muni jan muni yo jan iku. Wa atallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dari kalangan mereka. Apa itu? Maghfiratan wa ajron azima, ampunan dan pahala yang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa
lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Innal ladzina yunatunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.